Bukan rahasia lagi bahwa BTS terdiri dari semua raja yang berbakat. Viewers mereka yang memecahkan rekor di YouTube, koreografi tari yang menakjubkan, dan lagu-lagu pemenang penghargaan, semuanya telah membuktikannya. Mereka dapat menyanyikan berbagai genre musik dengan berbagai gaya dan masih berhasil menyuntikkan kepribadian mereka ke dalam lagu-lagu mereka. Mereka dapat melakukan rap lambat, halus, dan dalam, seperti yang mereka bisa, atau sangat cepat sehingga Anda bahkan tidak bisa mengikutinya. Ya, BTS dapat melakukan apa saja. Tetapi, mungkinkah meminta mereka untuk berhenti melakukan kebiasaan yang sangat menghentakkan hati ini dan tingkah laku yang menyenangkan? Itu tidak baik untuk jantung rapuh khas ARMY. Dan berikut adalah 9 diantaranya. Yang pertama, berhenti menari bab C. Untuk sebuah lagu yang berbicara tentang tekanan yang diberikan pada generasi saat ini, ada banyak aksi dorongan pinggul untuk dilakukan. Mungkin itu versi mereka untuk berusaha lebih keras. Yang kedua, berhenti memakai pakaian transparan. Pikiran seorang ARMY adalah hal kecil yang kreatif, jadi lebih baik meninggalkan lebih banyak untuk imajinasi. Yang ketiga, berhenti mengekspos leher Anda terlalu banyak. Bahkan leher saja terlihat seksi. Ini hanya sebuah ide, tapi mengapa kita semua tidak mulai mengenakan shawl atau turtleneck selama musim panas? Yang keempat, berhenti minum air di atas panggung. Bagaimana bisa melakukan sesuatu yang sangat umum seperti minum air terlihat sangat ajaib ketika anak-anak ini yang melakukan? Kelima, berhenti menunjukkan perut mereka. Untuk setiap setups yang ditampilkan, ratusan ARMY langsung mengalami kesulitan bernafas. 6. Hentikan interaksi mereka yang lembut dengan anak-anak. Mungkin Anda telah mendengar semua fanfiksi tentang BTS sebagai ayah yang ditulis. Wah, ketika melihat mereka langsung dengan anak-anak, sepertinya mata dan hati kami hanya tertuju padanya. Yang ketujuh, dan anak-anak anjing. Karena ya ada yang namanya kelucuan terlalu banyak dan ARMY di seluruh dunia mungkin tidak bisa menanganinya. 8. Berhenti menjelati bibir mereka dan mengeluarkan lidah mereka. Setelah dipikir-pikir, itu pasti karena mereka menggunakan lip balm dengan baik, terutama VBTS. Di MMA 2019, ia mengoleskan lip balm dan menyembunyikan merek, tetapi ARMY tahu dan tetap terjual habis. Ini membawa arti teknologi lidah ke tingkat yang sama sekali baru. 9. Berhenti beralih dari mode smile ke mode serius dan seksi. Semua orang tahu Anda tidak boleh menyerang seseorang yang tidak bisa membela diri. Konsep ini berlaku untuk situasi ini dengan sempurna. ARMY di seluruh dunia memang sering mengalami serangan dari tingkah laku mereka. Dan kita semua tahu kalau ARMY tersebar di seluruh dunia. Dan mungkin kalian juga pasti tahu siapa fanboy nomor 1 untuk BTS. Ya, John Cena. Bahkan pegulat profesional seperti dia bisa sangat manis ketika datang ke jalur fanboy. Setelah secara tidak sengaja memposting foto J-Hope di Instagram dan menghadapi masuknya penggemar yang mendidiknya di BTS, pegulat profesional John Cena dengan cepat menjadi ARMY sendiri. Sudah 2 tahun, tetapi cinta John Cena untuk grup hanya menjadi lebih dalam dari waktu ke waktu. Dan berikut adalah 4 momen dia sebagai fanboy termanis. Yang pertama, ketika dia berbicara dengan bahasa Korea untuk mereka. Kembali dalam wawancara Entertainment Tonight pada tahun 2018, BTS berbicara tentang bagaimana mereka senang bertemu John Cena. Jimin berbicara dalam bahasa Inggris. John Cena, kau ARMY? Secara alami, John Cena harus membalas klip di Twitter dengan videonya sendiri untuk meyakinkan kelompok tempatnya di fandom. Bagian termanis, dia berkata, "Aku ARMY" dalam bahasa Korea. John Cena menggunakan terjemahan literal ARMY sebagai gunde. Dalam pesan videonya alih-alih bentuk ARMY Korea yang benar. Tetapi, bahkan lebih manis bahwa ia berupaya menerjemahkan pesan ke dalam bahasa BTS.
Yang kedua, ketika dia menceritakan tentang mereka di TV. Pada episode 16 Januari The Late Late Show dengan James Corden, John Cena dan aktris January Jones muncul sebagai tamu program. Sambil berbicara tentang berbagai topik BTS muncul. Di antaranya John Cena yang dikenal sebagai penggemar. James Corden bertanya kepadanya mengapa ia penggemar mereka, dan John Cena memberikan jawaban yang paling sehat. Dia memulai dengan mengatakan bahwa dia tertarik oleh mereka karena mereka adalah band pop Korea pertama kali menghubungkan begitu banyak orang di seluruh dunia. Mereka adalah band pop Korea pertama yang benar-benar menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Mereka memiliki penggemar di seluruh dunia dan berada di garis hiburan. Saya berkata, wow, itu menarik. Bagaimana mereka melakukan ini, kata John Cena. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dengan ketertarikannya yang menggebu-gebu, dia mulai mendengarkan lagu-lagu mereka untuk memahami tentang apa lagu mereka, dan menemukan dirinya tenggelam dalam pesan yang mereka kirim ke penggemar mereka melalui musik mereka. Kemudian, saya mulai mendengarkan musik mereka, dan mendengarkan pesan yang mereka kirimkan kepada penggemar mereka, dan itu adalah cinta diri, refleksi diri, dan rasa percaya diri pada diri sendiri, meskipun Anda mungkin berbeda, kata John Cena. Dia kemudian mengatakan bahwa itu bukan hanya aspek hiburan dari kelompok yang menarik orang kepada mereka, tetapi juga pesan mereka dan bagaimana mereka membela semua yang baik. Jadi bukan hanya koreografi dan pengembangan kepribadian dan seluruh hiburan yang mereka tampilkan spektakuler. Orang-orang muda mendengarkan musik mereka dan mereka mengirim pesan yang baik melalui musik mereka. Dan saya pikir itu bagus. Ketika Anda memiliki popularitas dan Anda memilih untuk menggunakan suara Anda untuk melakukan sesuatu yang baik, kata John Cena. Yang ketiga, ketika dia meminta untuk menjadi pengawal mereka. Mengingat berapa banyak orang yang ingin dekat dengan BTS, sudah pasti bahwa BTS membutuhkan pengawal, dan sebagai pegulat profesional, John Cena merasa dia cukup kuat untuk menangani tugas itu. Sedemikian rupa sehingga dia melamar menjadi pengawal mereka di Twitter. John Cena menulis, "Saya mengalami sedikit kesulitan untuk bertahan akhir-akhir ini, tetapi apakah BTS membutuhkan pengawal? Karena saya sudah tour dengan mereka selama bertahun-tahun, mereka tidak bisa melihat saya." Yang keempat, ketika dia mengungkapkan bagaimana BTS membagikan nilainya. Dalam sebuah wawancara untuk Playing With Fire di mana John Cena memainkan Smoke Jumper, ia mengungkapkan apa yang ia temukan sebagai inspirasi tentang BTS. John Cena berkata bahwa aturannya dalam hidup adalah hidup jujur dan berusaha jujur pada siapa Anda sehingga Anda dapat mencapai yang terbaik. Dan sebagai ARMY, dia tahu bahwa BTS memberitakan hal yang sama. BTS menyentuh perawatan diri dan cinta diri, mengasihi diri sendiri dan baik-baik saja dengan siapa Anda dan langkah apa yang Anda ambil. Ya, inilah hal-hal yang saya capai, kata John Cena. Dia juga berbicara tentang downtime yang dialami BTS sebelum comeback mereka. Dan berbagi bahwa dia juga baru-baru ini belajar betapa istirahat yang baik dan produktif dapat terjadi. Seperti yang ditakdirkan, anggota BTS kebetulan adalah penggemar John Cena. Dalam wawancara Tonight Show baru mereka dengan Jimmy Fallon, RM mengatakan bahwa BTS akan senang bertemu langsung dengan John Cena. Kami ingin melihatnya. Dia penggemar berat kami dan kami penggemar berat. Ya, tentu saja sama saja, kata RM. Dia suka J-Hope, tambah Jungkook. Ya, dia mencintai J-Hope, RM setuju. Ya, kami selalu menonton WWE ketika kami berusia 13 atau 15. Dan ketika Jungkook berteriak John Cena, semua orang mulai menyanyikan musik WWE. Jimmy Fallon berjanji untuk membantu BTS bertemu dengan John Cena. Dan tidak ada yang lebih bahagia tentang hal itu selain John Cena sendiri. Dia juga penggemar penuh di Twitter dan menulis, "Semoga suatu hari kita bisa bertemu." Setelah mereka mengudara di acara itu, pegulat pergi ke Twitter untuk mengekspresikan kegembiraan dan keterkejutannya untuk BTS memanggilnya keluar dan berterima kasih kepada Jimmy Fallon untuk mewujudkannya. Sekarang, setelah dunia tahu betapa John Cena dan BTS saling mencintai dan mengagumi satu sama lain, semoga mereka akhirnya bisa bertemu dalam waktu dekat. Bisakah mereka entah bagaimana melakukan semacam kolaborasi antara Golat dan K-pop?
Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.